يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali, dipertemukan kembali oleh Allah setelah melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, langsung saja siapkan surah Al-Maidah ayat 57. Ini paketnya 57 dan 58, dua ayat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.
Ya, alhamdulillah kita sudah baca, kita langsung artikan saja. Ya ayyuha alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, mereka beriman. La tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan, janganlah kalian mengambil alladzina, orang-orang yang ittakhadhu, mereka menjadikan dinakum, agama kalian, huzuan, ya bahan ejekan, bahan olokan, wala'iban, ya, dan bahan permainan. Minal ladzina, dari orang-orang yang utu, telah mereka diberi, mereka telah diberikan Alkitabah, Alkitab, min qablikum, dari sebelum kalian, wal kuffara, dan orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpin, sebagai wali-wali. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, in kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Apa lainnya mungkin merasa kesulitan ya, teman-teman masuk pakai Telegram gitu. Belum ada enggak? Ada nggak komplain belum biasa ya. Ya nanti kalau belum install mungkin. Kalau nggak install nggak bisa ya, nggak apa-apa kalau kesulitan, minggu depan kembali lagi ke, sebenarnya pengen nyoba ada menu rekamannya itu loh, jadi bisa ngerekam, bisa kelihatan sama-sama. Kalau yang ini nggak bisa ya, kalau dari HP itu, kalau Zoom itu. Kembali ke ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan, apa, menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan, sebagai bahan ejekan dan sebagai bahan permainan. Kita itu dilarang mengambil, dilarang menjadikan orang-orang yang menjadikan agama Islam ini, agama kita ini, dilarang mengambil mereka sebagai pemimpin. Siapa yang dilarang? Yaitu orang-orang yang menjadikan agama Islam ini sebagai bahan ejekan. Bahan ejekan itu ya diejek sebagai bahan olok-olok. Ya misalnya apa? Ya orang-orang yang suka mengolok-olok agama ini ya, misalnya gini, azan, azan itu diolok-olok seperti pekikan onta misalkan. Kalau dahulu di zamannya Rasulullah kan gitu, azan itu diejek, kemudian apapun yang ada dalam agama itu mereka itu mengejek gitu. Mereka itu mengolok-olok. Jilbab, ya, pakai jilbab itu diolok-olok, diejek, ya, disindir-sindir, atau apapun lah yang bisa diejek di Islam ini mereka ejek. Nah, orang seperti itu itu dilarang kita mengangkatnya sebagai wali, dilarang kita mengangkatnya sebagai pemimpin. Kan ada itu. Dulu waktu saya SMA itu guru agama itu diejek sama yang minggir-minggir, iki ono wong suci. Kayak gitu cara ngejeknya. Atau sekarang apapun yang bisa diolok-olok, diejek, dihina ya dilakukan sama mereka.
Bahkan ayat Allah diolok-olok, ya, diejek. Atau sekarang timbul istilah kadrun. Apa kadrun? Kadal gurun. Itu diejek saja. Kalau kita beragama Islam itu dijadikan bahan ejekan. Atau bahkan Rasulullah dijadikan bahan ejekan, dijadikan karikatur. Nah, seperti itu namanya mengejek, namanya mengolok-olok. Ngilokno, olok-olok itu kalau bahasa kita itu dilokno, ya betul ya. Dilokno orang beragama Islam. Makanya orang yang memakai nama-nama Islam sekarang kan image-nya seperti wong desa gitu. Wong pakai nama Islam. Nah, misalnya pakai nama apa ya? Maimunah. Ya, Maimunah. Oh, wong desa gitu ya. Kayak gitu. Jadi diimage-kan kalau Islam itu gak ketinggalan lah. Pokoknya dijadikan olok-olok, apapun yang bisa diejek ya diejek. Kemudian wala'iban. Wala'iban itu sebagai bahan permainan. Agama itu dijadikan bahan permainan. La'iban itu kan asal katanya kan lu'ab. Lu'ab itu ya maksudnya dijadikan main-main gitu loh agama itu. Kalau mereka lagi main-main itu kan biasanya orang kalau main-main itu kan ini kan lalai atau tenggelam dalam permainannya. Lu'ab itu kan akar katanya kan artinya itu anak kecil atau ludah yang keluar dari anak kecil itu. Coba lihat anak kecil itu kalau lagi main itu. Lu kan lupa itu. Segala-galanya dilupa. Misalnya gini, coba lihat anak kita kalau lagi main game. Kita bilang Assalamualaikum. Gak peduli itu. Wah, asik sekali main gamenya kan gitu. Anak kecil itu. Nah, itu namanya la'iban itu maksudnya. Jadi tenggelam dalam permainannya itu. Permainan. Makanya di ayat yang lain, la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya permainan dan senda gurau. Permainan itu melalaikan. Makanya orang yang hidup di dunia itu cenderung lalai. Ya, karena dunia itu tempatnya bermain. Nah, orang yang sudah terpengaruh atau tenggelam dalam permainannya, mereka biasanya lupa dan lalai. Makanya orang yang senang kepada dunia cenderung lalai kepada akhirat. Semua bentuk permainan itu adalah melalaikan. Main catur misalnya, orang kalau udah senang main catur, ketika main catur udah lupa segala-galanya. Adzan berkumandang terus saja turun mari ya, turun menang ya. Cenderung lalai gitu. Orang yang melakukan permainan. Nah, apa saja sekarang dibuat main-main, enggak serius. Hidup itu enggak pernah sungguh-sungguh kepada tujuan aslinya. Semua dibuat permainan yang sia-sia gitu. Semua aja pakai permainan. Ya kenapa orang sebagian manusia itu kok seperti ini? Ya karena nggak punya tujuan hidup, nggak sadar akan, nggak mengerti gitu loh, nggak mengerti tentang ayat gini tujuan hidupnya, nggak mengerti. Ya kalau mengerti kan nggak sampai seperti itu. Kalau dia mengerti. Sekarang ini orang-orang itu mau belajar ayat-ayat gini kan males kan ya. Lebih baik senang-senang gitu, nyanyi-nyanyi. Ya. Kan sekarang kan zamannya udah kayak gini. Mau baca tafsir males ya kan. Kalau kita di internet itu kan senangannya kan lihat nyanyian. Nyanyian atau apalah yang bentuknya bersenang-senang. Ya. Dan biasanya kalau kita gak hati-hati ya lalai betulan. Sampai lupa waktu kadang-kadang. Itu ejekan dan permainan.
Nah, siapa biasanya yang seperti ini? Yaitu minal ladzina utul kitaba, yaitu dari orang-orang yang telah diberi Alkitab. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka. Min qablikum, dari sebelum kalian. Ya, siapa maksudnya? Maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Itu yang diberi Alkitab. Nah, kenapa kok Allah kok tidak menyebutnya dengan Yahudi dan Nasrani? Paling tidak mengandung pengertian sungguh tidak pantas gitu. Lah mereka itu diberikan Alkitab, tapi senangnya mengolok-ngolok syariat Allah, mengolok-ngolok menjadikan syariat Allah itu sebagai bahan ejekan, bahan olokan, dan bahan permainan. Enggak pantas gitu, orang sudah diberi Alkitab kok kayak gitu. Itu enggak pantas banget. Makanya Allah menyebutnya orang-orang yang telah diberi Alkitab. Ya kok melakukan kayak gitu? Ya, makanya kita dilarang menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai pelindung, dan lain-lainnya. Wal kuffar, dan orang-orang kafir. Karena maf'ulun bih ya, wal kuffar, dan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu siapa? Kalau kita ingat surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Itu dilarang kita mengangkatnya sebagai pemimpin. Nah, ini ayat ini diulang-ulang oleh Allah. Ya, sampai kita benar-benar masuk ke hati kita supaya nggak melakukan hal seperti ini. Sudah berapa ayat, sudah berapa minggu kita membahas hal-hal yang berkaitan sama ini. Larangan menjadikan mereka itu sebagai wali. Larangan menjadikan mereka itu sebagai pemimpin. Ya, siapa itu? Yaitu orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan ejekan, sebagai bahan permainan. Nah, itu. Sekarang ini agama itu dijadikan bukan pada tujuan aslinya, tapi kadang-kadang untuk apa? Untuk mencari jabatan, kan begitu. Untuk mencari jabatan. Mau ditukar sama dunia. Jadi untuk mencari jabatan dia membawa ayat-ayat Allah untuk apa? Untuk kelanggengan jabatannya, ya, untuk memenangkan partainya, dan lain-lain. Jadi gak ada yang serius, gak ada yang serius beragama ini, kecuali untuk kepentingan dunia, Kenapa ya? Kok akhir-akhir ini kok, atau dewasa ini pada hari ini banyak saja masih orang yang mengangkat orang-orang seperti ini menjadi wali bagi kaum muslimin. Mengapa orang-orang muslim itu juga memilih mereka? Mereka kelihatannya lebih pandai mungkin, atau lebih bisa memimpin. Mereka itu lebih sopan daripada orang Islam. Nah, dengan alasan-alasan itu kaum muslim atau saudara-saudara kita yang Islam di tempat lainnya masih memilih mereka. Mengapa gitu? Ya karena nggak ngerti, dilarang, tidak boleh. Pokoknya nggak boleh memilih orang-orang yang seperti ini menjadi wali. Pengertian daripada wali itu sebagiannya adalah pemimpin. Nggak boleh. Ini sampai diulang-ulang berminggu-minggu, berayat-ayat kita bahas tentang ini. Nah, mengapa mereka kok tetap saja mengangkat mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai wali? Ya karena ketidaktahuan terhadap larangan keras dari Allah ini. Nggak tahu gitu loh. Atau nggak mengerti. Membaca tapi nggak mengerti, cuman baca saja. Ya baca saja kalau Al-Quran ya mending lah dapat pahala.
Ya, tapi nggak terbatas sampai situ ya. Harus tahu maknanya. Harus tahu maknanya. Ya kalau cuma yang senengannya kan dengarkan apa ya, kalau kita dengarkan ceramah itu kan cari senangnya yang lucu-lucu saja, yang ketawa-ketawa, gak ada ujung pangkalnya gitu. Ya kapan mau mengerti? Ya nggak apa-apa untuk selingan dikit-dikit, tapi sepanjang apa? Sepanjang dengerin itu mosok ketawa terus ya, di mana ilmunya? Ya ketawa boleh untuk selingan saja, tapi yang lebih baik adalah mengerti benar akan pesan-pesan Allah ini. Nah, dijadikanlah supaya umat Islam itu nggak senang kepada agamanya, nggak senang kepada agama kita. Makanya agama itu dibuat seakan-akan kalau yang beragama Islam itu kolot gitu loh, ketinggalan, deso. Itu dijadikan seperti itu oleh orang-orang di luar Islam yang tidak senang kepada Islam. Bahkan dari kalangan yang mengaku muslim sendiri. Nah, supaya mereka nggak senang dengan Al-Quran, maka mereka membuat hal-hal lain yang menyenangi hal itu seakan-akan lebih modern gitu loh. Seakan-akan lebih modern. Nah, coba hari ini antara Al-Quran sama nyanyian itu lebih apa? Lebih banyak yang seneng nyanyian. Coba aja orang ratingnya lebih tinggi mana kalau ada lomba nyanyi sama lomba tafsir atau lomba Al-Quran gitu ya. Lebih banyak yang nyanyi lah. Itu rating-rating di televisi itu kan begitu. Lebih banyak yang nyanyi. Bahkan kita dari kecil itu kan juga dinyanyiin itu kan. Dinyanyiin. Banyak yang sia-sia yang keluar dari ucapan kita itu. Apa saja dinyanyikan bagi anak kecil. Yang bagus kan sebetulnya ya jangan nyanyi toh, ya dibacakan Quran. Kita nggak dinyanyiin. Jadi orang-orang desa kita dulu kan gitu. Supaya tidur itu apa? Biar bisa tidur, nyanyi. Anak kecil itu dinyanyikan. Bahkan sampai tua pun ya nyanyi aja kerjaannya kan. Senang nyanyinya. Dengan apalagi kata-katanya, kalau sekarang itu kan kata-katanya, kata-kata keji, kata-kata porno. Coba nyanyian kan banyak yang kayak gitu. Syair-syairnya nggak mendidik. Cucak rowo. Apalagi cinta satu malam. Itu apa isinya gitu. Iya kan? Atau apa yang dulu sempat heboh. Sudah tidur, bangun lagi. Sudah bangun, tidur lagi. Dari Mbah Sur itu. Bangun tidur terus mandi. Jangan lupa senam pagi. Kalau lupa tidur lagi. Gak ada apanya. Banyak waktu kita yang terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya gak apa-apa untuk selingan, tapi jangan menghabiskan terlalu banyak. Karena tujuan kita itu bukan untuk kesana ya. Tujuan kita itu untuk menghadap Allah dan bertanggung jawab. Tujuan kita itu beribadah. Semua gerak-gerik kita itu ditujukan buat ibadah kepada Allah. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Baik, sebelum kita lanjutkan pada tafsir, kita coba baca penggalan-penggalannya dari Pak Nanda. Pak Nanda yang pertama. Ya baik, kita langsung masuk ke tafsir. Ayat ini dibagi jadi dua saja tafsirnya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan, sebagai bahan gurauan, dan sebagai bahan permainan. Yaitu di antara orang-orang yang
telah diberikan Alkitab kepada mereka sebelum kalian, dan orang-orang kafir sebagai wali kalian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud dari penggalan ini adalah janganlah kalian menjadikan mereka sebagai teman akrab. Nah ini kalau di tafsir Ibnu Katsir, teman akrab saja gak boleh, apalagi jadi pemimpin. Menentukan banyak hal. Kalau teman akrab hanya satu orang lah. Ini kalau pemimpin, waduh, lebih luas jangkauannya. Lebih luas mempengaruhi orang-orang Muslim. Di masyarakat tuh pengaruhnya lebih banyak. Sebagai teman akrab, tidak boleh. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Teman akrab itu apa ya? Ya teman akrab. Ya, koncoplek kalau di bahasa kita. Atau CS lah. Atau CS-nya. Karena mereka adalah musuh Islam dan musuh kaum muslimin, yaitu dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, sebagaimana di dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang-orang kafir itu maksudnya adalah ahli kitab dan orang-orang musyrik. Siapa saja termasuk orang musyrik. Nah, di ayat yang lain bahkan termasuk orang-orang munafik. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari, maksudnya adalah jangan jadikan mereka sebagai penolongmu, sebagai saudaramu, dan sebagai pemimpinmu. Ini dalam tafsir At-Tabari. Karena mereka senantiasa akan berusaha menyesatkanmu. Nah, mau percaya siapa lagi kita kan? Selain daripada pemahaman para ulama yang soleh ini. Jika kalian menjauhi mereka, maka kalian akan mendapatkan keyakinan dan kebahagiaan. Nah ini dalam tafsir At-Tabari, jika kalian menjauhi mereka siapa? Yaitu tadi, menjauhi orang-orang yang menjadikan agama Islam ini sebagai bahan ejekan dan bahan permainan, jauhi mereka, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan dan keyakinan. Jika kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka mereka akan berani menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan dan permainan. Nah, dulu kalau nggak dijadikan sebagai teman akrab, sebagai pemimpin, nggak akan berani. Mereka nggak akan berani karena kita mengangkat mereka menjadi CS kita, jadi sekutu kita, jadi teman akrab kita, jadi pemimpin kita, jadi pejabat kita, ya mereka berani akhirnya. Ya karena kita sendiri, gitu. Karena kita sendiri yang memilih mereka menjadi orang menjadi pemimpin, pokoknya menjadi wali. Tidak ada perkecualian atau pengkhususan yang membolehkan dari mereka untuk diangkat menjadi pemimpin. Diangkat menjadi pemimpin. Gak ada perkecualian. Gak ada pengkhususan. Gak ada toleransi di dalam hal ini. Pokoknya gak boleh. Kata Allah gak boleh. Udah berminggu-minggu kita bahas ini. Belum selesai-selesai juga. Masih kaitannya sama aulia. Ya. Bahkan jangankan syariat Islam dijadikan azan, dijadikan bahan ejekan. Apa suara apa ibu? Subuh-subuh watan ini gangguang turu. Jadikan buah ejekan. Dijadikan bahan iloan. Nah, jadikan bahan olok-olok. Orang berjilbab ya diilokno. Apa iku jilbaban koyo apa anus bola. Iya
Yang penting mati ini gak usah. Terus dilokno pokoknya. Dengan enggak boleh kita menjadikan orang yang suka ngilok-ngilokno kayak gitu, ngilokno syariat Islam sebagai wali. Gak oleh. Ya. Itu tandanya mereka itu dengki kepada syariat Allah. Atau sholat dijadikan bahan guyonan, dijadikan bahan permainan. Nah, bahkan ayat Allah saja dijadikan bahan olok-olok dan bahan permainan ya, waktu itu ya. Jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah ayat 51 yang terkenal dulu. Jangan mau dibohongi, dikira Allah itu pembohong. Tidak ada perkecualian yang membolehkan mengangkat mereka menjadi wali. Ini dalam tafsir At-Tabari. Nah, kemudian di dalam tafsir Al-Munir, maksudnya adalah janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik sebagai sekutu kalian, sebagai patron kalian. Karena mereka lah yang suka mengolok-olok. Mereka lah yang suka mengejek agama kalian. Mereka lah yang suka menjadikan syiar-syiar dan syariat-syariat agama kalian sebagai bahan permainan, bahan tertawaan, bahan lelucon, dan bahan guyonan. Ini dalam tafsir Al-Munir. Pada hakikatnya, orang-orang yang mentertawakan syariat Islam ini, atau bagian-bagian dari syariat Islam, jadikan bahan tertawaan, jadikan bahan ejekan, menjadikan sebagai bahan olok-olokan, adalah orang-orang yang tidak beriman kepada agama kalian. Orang-orang yang memusuhi agama kalian, dan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, meskipun mereka menampakkan sikap baik dan bersahabat, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka kumpul dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Ya, kami Islam juga, kami ini Islam juga ya, sholat, ya pakaian muslim juga, ya naik haji juga, nah, pakai kopiah juga kayak kita. Tapi senengannya mengolok-olok agama, mengolok-olok syariat. Orang pakai jilbab dijadikan tertawaan, bahan candaan. Orang pakai, ya bagian dari syariat, orang azan diolok-olok. Kemudian orang pakaian muslim diolok-olok. Terus dan lain-lainnya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jika mereka kembali kepada teman-teman mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami itu berada di pihak kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanyalah berolok-olok. Kami hanya mengolok-olok mereka. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua dari ayat ini, wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada azabnya. Dan takutlah kepada ancamannya jika kalian benar-benar beriman. Tulus dalam beriman. Dan menghormati serta menjunjung tinggi syariat-syariatnya. Tidak melanggar batasan-batasannya. Benar-benar beriman kepada syariat yang dijadikan oleh mereka sebagai bahan ejekan dan bahan permainan. Itu dalam tafsir Al-Munir. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari, takutlah kepada Allah dalam menjadikan mereka sebagai pemimpin. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan sebagai bahan permainan.
Berhati-hatilah dengan orang-orang seperti itu. Takutlah akan balasan Allah terhadap mereka yang menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan. Takutlah kepada balasan Allah jika kita menjadikan mereka sebagai pemimpin. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan ejekan. Orang pakai jenggot misalnya diejek, ya. Orang celana cingkrang ya diejek, jangan diejek, ya. Biarin, kalau kita nggak mau jenggotan, nggak mau celana cingkrang ya sudah, ya. Cuma nggak usah mengejek. Itu namanya mengejek, karena itu memang bagian dari syariat. Orang pakai sarung diejek, orang pakai jubah ya diejek, senangannya kita rasan-rasan gitu, tidak boleh. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua dalam tafsir Ibnu Katsir, dia menafsirkan dengan surah Al-Imran ayat 28, la yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Ini umum ya. Janganlah orang-orang mukmin itu mengambil orang-orang kafir sebagai wali dengan mengesampingkan orang-orang yang beriman. Ini masih disebut kafir di surah Al-Imran. Kafir itu apa? Kafir itu adalah sebagaimana yang sudah kita terangkan. Bisa Yahudi, bisa ahli kitab, kemudian bisa orang-orang musyrik, kemudian juga bisa orang-orang munafik. Karena orang munafik itu adalah sejatinya mereka adalah kafir. Ya, orang-orang munafik meskipun kelihatannya mereka beriman. Janganlah orang-orang mukmin itu mengambil orang-orang kafir sebagai wali, mengesampingkan orang-orang beriman. Kalau ada orang beriman nggak sopan, misalnya. Ada orang kafir kok sopan beretika. Wah, pilih orang kafir aja lah jadi wali. Nggak boleh, tetap tidak boleh. Ya, tidak ada perkecualian sebagaimana tafsir tadi. Tetap pilih orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Barang siapa yang berbuat seperti ini, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah. Nah, perhatikan baik-baik. Barang siapa tetap memilih mereka menjadi wali, maka Allah gak mau nolong lagi. Lepaslah dia dari pertolongan Allah. Surah Al-Imran ayat 28. Kecuali, ya ini ada perkecualiannya, kecuali karena siasat. Kecuali karena untuk menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Misalnya apa? Wah, kalau kamu nggak milih ini, tak boleh. Nah, kalau kamu nggak milih ini, tak tembak mati. Nah, misalnya gitu. Nah, itu kita masih diperkecualikan. Ya, itu dalam ayat ini. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Allah peringatkan kalian dengan dirinya, dengan siksaannya, dan hanya kepada Allah tempat kalian kembali. Itu tafsir dari ayat 57. Kemudian langsung saja kita masuk pada ibrahnya. Ada 7 yang saya catat di sini. Yang pertama, larangan atau haram menjadikan agama sebagai bahan ejekan dan sebagai bahan permainan atau sebagai bahan candaan, sebagai bahan tertawaan. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Yang kedua, larangan menjadikan orang-orang ahli kitab atau orang-orang musyrik dan orang-orang munafik sebagai pemimpin, sebagai penolong, sebagai teman akrab, sebagai CS, sebagai sekutu dan lain-lainnya. Ya, dilarang menjadikan agama sebagai bahan candaan. Tuh lihat waktu beberapa tahun yang lalu, jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah ayat 51. Itu beberapa tahun yang lalu kan gitu. Nah, yang pesertanya itu orang-orang muslim,
pada berjilbab semua. Dibilang gitu malah guyung-guyuai, tertawa ya. Ya, naudzubillah. Ya, karena mereka nggak mengerti, dikira itu lucu-lucuan gitu. Padahal itu sesuatu yang serius di hadapan Allah. Menjadikan agama sebagai bahan candaan itu hukumnya dilarang, hukumnya haram. Ya. Yang ketiga, ibrahnya adalah larangan menjadikan orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan ejekan dan bahan candaan itu sebagai pemimpin. Ya, siapapun itu, pokoknya mereka menjadikan agama sebagai bahan ejekan dan candaan, kita dilarang untuk mengangkat mereka sebagai pemimpin. Yang keempat, orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan ejekan, sebagai bahan tertawaan, adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka adalah musuh Islam dan musuh kaum muslimin. Meskipun mereka menampakkan kebaikan dan bersahabat dengan kaum muslimin. Nah, perhatikan ini. Yang kelima, takutlah kepada Allah dengan tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin dan pelindung. Nah, bagaimana yang dimaksud wattaqullah di sini? Bertakwalah kepada Allah, maksudnya takutlah kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Takut yang bagaimana? Yaitu dengan tidak menjadikan mereka sebagai wali. Itu maksudnya. Nah, saya takut pada Allah, tapi tetap mengangkat mereka menjadi wali. Tetap mengangkat mereka jadi pemimpin. Namanya nggak takut, itu namanya pada Allah. Meskipun ngomongnya takut. Yang keenam, waspadalah terhadap orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai candaan dan ejekan dan bahan tertawaan. Waspadalah terhadap orang-orang yang berbuat seperti itu. Hati-hati dengan orang-orang itu. Menjadikan agama sebagai bahan tertawa, sebagai bahan candaan, dan sebagai bahan olokan. Dan yang terakhir, takutlah akan balasan Allah kepada orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan ejekan dan permainan. Nah, kalau kita tidak waspada kepada mereka, maka takutlah akan balasan Allah kepada orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan ejekan dan permainan. Kalau di sekitar kita makin banyak orang-orang yang berbuat seperti itu, maka takutlah kita kepada Allah. Ternyata sekitar kita itu banyak orang-orang berbuat seperti itu. Sebentar lagi akan datang balasan dari Allah. Begitu kira-kira. Itu 7 pelajaran yang bisa kita simpulkan dari Al-Maidah ayat 57 ini. Ya, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali berkaitan dengan ini. Ya, nggak boleh memang kita itu hidup itu nggak begitu saja ya, nggak begitu dijalani tanpa ada tujuan, tanpa ada pertanggungjawaban. Enggak, nanti kita akan semuanya bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Ya, termasuk berkaitan dengan ayat ini. Wahai fulan, dulu apakah kamu dahulu di dunia memilih orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan, memilih orang-orang kafir sebagai walimu, sebagai pemimpinmu, sebagai sahabat akrabmu? Maka kita akan menjawab jujur, betul ya Allah. Kapan? Waktu pemilihan umum. Sudahlah, siap-siap kita dapat siksaan dari Allah ya. Jangan sampai waktu kita itu banyak terbuang sia-sianya ya. Banyak terbuang sia-sia. Ya, termasuk yang saya katakan tadi itu. Ya bolehlah untuk rekreasi, tapi jangan terlalu menghabiskan waktu. Ya, misalkan senang dengar lagu, ya. Jangan banyak-banyak waktunya. Ya. Atau kalau lagu yang isinya mengandung nasihat ya lumayan lah. Ya, masih ada nasihatnya. Nah, kalau lagu sia-sia, habis tidur bangun lagi, habis bangun tidur lagi, bangun tidur terus mandi. Jangan lupa senam pagi. Kalau lupa tidur lagi. Ya.
Apa itu syair-syair yang nggak ada manfaatnya kan, nggak ada nasihatnya. Ya nggak apa-apa untuk seneng-seneng, tapi nggak boleh sampai dihabis-habiskan waktunya untuk itu. Apalagi yang itu tadi yang mengandung syair-syair yang purno-purno, ya dihindari ya. Begitu. Baik, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.